Di video ini, Millennials akan tahu 3 hal tentang Omicron. Yang pertama, kenapa varian ini dianggap sebagai varian yang paling berbahaya dari semua varian yang pernah ada. Yang kedua, apakah gejalanya yang ditimbulkan lebih berat daripada varian yang lain. Dan yang ketiga, apakah vaksin, pemeriksaan PCR maupun obat-obatan untuk COVID yang kita punya sekarang ini masih efektif. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan di video ini, Millennials akan tahu 3 hal tentang Omicron. Yang pertama, kenapa varian ini dianggap sebagai varian yang paling berbahaya dari semua varian yang pernah ada. Yang kedua, apakah gejalanya yang ditimbulkan lebih berat daripada varian yang lain. Dan yang ketiga, apakah vaksin, pemeriksaan PCR maupun obat-obatan untuk COVID yang kita punya sekarang ini masih efektif. Jadi stay tune ya, saya akan coba bahas satu-satu. Nah, jadi pada tanggal 26 November itu WHO mengadakan rapat dadakan karena adanya laporan kasus dari Afrika Selatan ada varian baru yang mengkhawatirkan yang disebut dengan nama B11529 atau lebih mudah dikenal dengan nama Omicron. Oke, pertama kali Omicron ini ditemukan pada tanggal 9 November di Afrika Selatan. Lalu mereka melakukan penelitian lebih lanjut dan akhirnya pada tanggal 24 November mereka info ke WHO kalau misalnya varian ini harus dikategorikan sebagai varian of concern karena melihat kenaikan kasusnya yang sangat signifikan terjadi di Afrika Selatan. Saya kasih lihat datanya ya. Pada tanggal 12 sampai 18 November, kasusnya di Afrika Selatan itu sebanyak 1936. Dan baru 1 minggu kasusnya naik 321% menjadi 8.167 kasus. Hal ini bisa disebabkan, bisa diduga karena Omicron, atau bisa juga memang kasus COVID yang ada di negara Afrika Selatan itu juga lagi tinggi. Jadi kita perlu perlu studi lebih lanjut untuk memastikan apakah benar-benar gara-gara si varian Omicron ini. Karena sekarang yang masih bersirkulasi, yang masih paling dominan adalah tetap varian Delta. Oke? Nah, lalu dibandingkan dengan varian Delta, kalau kita berkaca di kasusnya di Indonesia, itu pertama kali ditemukan tanggal 3 Mei. Nah, pada saat itu lagi heboh untuk kita mau libur Lebaran, dan akhirnya sampai di pertengahan Juni 2021, itu baru kasusnya naik secara signifikan. Dan itu pun juga setelah Lebaran, jadi orang-orang mobilisasinya udah sangat tinggi. Setelah 1,5 bulan dari varian Delta itu masuk ke Indonesia, baru naiknya gila-gilaan. Kalau dibandingkan varian Omicron di Afrika Selatan hanya 1 minggu naik 321%, kalau di Indonesia varian Delta itu butuh waktu sekitar 1,5 bulan baru dia naik secara signifikan. Oke, jadi bisa dilihat dari sini, tingkat penularan daripada Omicron ini jauh lebih cepat daripada varian yang Delta maupun varian-varian yang lainnya. Faktor lain, kenapa bisa sampai 321% kenaikannya di Afrika Selatan, itu juga disebabkan karena minimnya jumlah orang-orang yang divaksinasi. Vaksinasi COVID dosis pertama di Afrika Selatan itu baru cakupannya 28,3%. Sedangkan kalau yang dosis kedua itu hanya 23,76%. Ditambah lagi dengan ketersediaan vaksin yang masih minim di sana, dan juga ada isu rebutan dengan negara-negara kaya yang tadinya sudah deal dengan Afrika, lalu ditarik untuk negara-negara kaya. Oke? Nah, jadi pelajarannya adalah kalau ada vaksinnya, nggak usah pilih-pilih vaksin, nggak usah tunggu-tunggu, nggak usah nunggu si A, si B, si C vaksin baru saya mau vaksin. Langsung aja vaksin, selesaikan vaksinnya, supaya kita punya antibodi yang lebih baik. Di Indonesia sendiri belum ada laporan kasus varian Omicron ini. Amit-amit, jangan sampai. Nah, per 29 November, Satgas COVID sudah melakukan penutupan border Indonesia, tentunya bekerja sama dengan kementerian terkait, untuk warga negara asing yang dari negara-negara seperti di Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan Hong Kong, itu tidak boleh ada yang masuk ke Indonesia.
Kalau warga negara Indonesia yang dari negara-negara tersebut mau masuk ke Indonesia, masih boleh. Tapi ketat banget. Harus karantina selama 14 hari. Ditambah harus PCR 3 kali, 3 hari sebelum keberangkatan, pada saat datang sampai di Indonesia, dan hari ke-13 karantina. Baru setelah itu boleh keluar, dan PCR-nya itu harus dilakukan whole genome sequencing untuk memastikan ada nggak sih varian Omicron yang udah mungkin bisa masuk ke Indonesia karena perjalanan warga negara Indonesia dari negara yang di-ban tersebut. Oke, lalu kalau untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang dari negara-negara lain, di luar dari yang tadi saya sebutkan, masih boleh masuk ke Indonesia, tapi peraturannya jauh lebih ketat. Harus karantina selama 7 hari, ditambah dengan PCR 3 kali. PCR pertama 3 hari sebelum keberangkatan, PCR kedua pada saat tiba di Indonesia, PCR ketiga itu pada hari ke-6 karantina. Oke, mudah-mudahan peraturan ini tetap ketat, tidak ada yang longgar dan tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi kayak gini untuk akhirnya meloloskan beberapa orang-orang yang dianggap spesial. Oke, balik lagi, pertanyaan ke nomor 2, apakah gejalanya lebih berat daripada varian yang lain? Nah, Millennials perlu tahu kalau Omicron ini dia memiliki lebih dari 30 mutasi pada spike proteinnya. Jadi kalau misalnya Millennials berkaca pada varian Delta yang itu terjadi double atau triple mutation, yaitu ada di dalam satu spike protein itu bisa ada 2 atau 3 mutasi, Omicron ini punya lebih dari 30. Jadi semua varian yang lain atau yang sudah masuk ke dalam varian of concern, yaitu Alpha, Beta, Gamma, dan Delta, semua mutasi-mutasi tersebut yang memudahkan varian-varian ini masuk ke dalam tubuh kita itu dipunyai oleh Omicron. That's why ini menjadi salah satu dugaan terkuat kenapa penularannya yang terjadi di Afrika Selatan itu jadi lebih cepat dan lebih tinggi mendadak dalam waktu 1 minggu ini. Tapi tentunya masih butuh studi epidemiologi lebih lanjut untuk memastikan apakah benar-benar ini karena Omicron atau ada faktor yang lainnya. Nah, pada saat video ini dibuat, WHO itu belum bilang apapun, belum memastikan apakah gejala yang ditimbulkan oleh varian Omicron ini lebih berat daripada varian yang lain. Tapi, datanya di Afrika Selatan, varian Omicron ini lebih tinggi bisa mengakibatkan terjadinya reinfeksi atau orang-orang yang sudah pernah kena COVID, yang sudah divaksin juga, mereka bisa tetap terkena kembali kalau ketemu dengan varian Omicron ini. Jadi harus lebih hati-hati. Oke? Dan ditambah lagi varian Omicron ini juga berpotensi bisa meloloskan diri dari sistem kekebalan tubuh kita yang membuat kita lebih mudah bisa terinfeksi kembali. Oke? Nah, jadi pertanyaan berikutnya yang ke nomor 3. Kalau gitu vaksin masih efektif nggak? Pemeriksaan PCR masih mampu nggak mendeteksi? Dan juga apakah obat-obatan untuk COVID yang kita punya saat ini masih bisa nyembuhin nggak? Oke, vaksin tetap memainkan peran yang sangat penting untuk pencegahan. Di mana vaksin ini selalu ditujukan untuk mengurangi resiko terkena infeksi yang berat, mengurangi resiko kita masuk ke rumah sakit, dan mengurangi resiko kita meninggal akibat kena COVID varian apapun. Nah, diharapkan untuk varian Omicron ini tetap bisa seperti itu. Karena kalau kita melihat daripada varian yang Delta, vaksin tetap efektif. Walaupun antibodinya, efektivitas yang bisa diberikan oleh antibodi kita itu lebih turun, lebih rendah dibandingkan dengan varian yang lain, tapi tetap masih efektif. Harapannya, Omicron juga tetap bisa dicegah dengan cukup baik atau dengan baik oleh vaksin-vaksin yang kita sudah punya saat ini. Dan WHO masih perlu waktu untuk mengkonfirmasi hal ini. Oke, lalu PCR. PCR masih mampu, masih bisa untuk mendeteksi varian Omicron ini. Tapi kalau antigen masih perlu waktu untuk dikonfirmasi. Oke, lalu untuk obat-obatan seperti kortikosteroid, seperti IL-6 reseptor blocker, itu bisa efektif untuk mengobati varian Omicron. Tapi kalau obat-obatan COVID yang lain masih butuh waktu untuk dipelajari apakah dia tetap efektif juga untuk varian Omicron ini. Jadi kalau Millennials lihat saat ini WHO, dokter, peneliti, ilmuwan, semuanya lagi bekerja keras untuk memahami varian Omicron ini seberapa ganas, seberapa
menular seberapa beratnya yang akan ditimbulkan. Jadi, sambil menunggu waktu itu, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, kita akan dapat jawaban. Selama periode waktu itu, kita juga bisa akan melihat kenaikan kasus yang disebabkan oleh Omikron ini juga akan lebih banyak. Kalau misalnya memang betul dia lebih cepat menular, kalau memang betul dia akan lebih berat kondisinya, maka kita akan melihat banyak sekali nanti negara-negara yang mulai kelihatan, oh di sini jadi ada, di situ jadi ada, di tempat lain jadi yang tadinya nggak ada jadi ada. Dan kenaikan kasusnya juga mungkin akan terlihat signifikan dari hari ke hari. Jadi kuncinya adalah selalu di pencegahan. Tuntaskan vaksinasi secepatnya kalau memang sudah waktunya dan minimalisir resiko terpapar COVID dimanapun dan kapanpun Millennials berada. Oke? Kalau Millennials punya berita yang lebih update lagi dari saya, tolong komen sebanyak-banyaknya, kita coba bisa discuss. Kalau nggak setuju atau jadi malah saya jadi nakut-nakutin, silahkan komen sebanyak-banyaknya, kita akan coba diskusi sama-sama. And like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!